Bentar, Mas. Share dulu. Oh iya, ya. Sebentar Pak, ini mungkin belum jadi host, jadi belum bisa minta jadiin. Bisa nggak jadiin host? Iya, lupa. Ya. Udah siap. Udah bisa? Udah bisa di-share. Oke, benar ya saya. Oke. Baik. Ya, coba ya. Saya ulang lagi. Nah, share. Oke, ya bisa sekarang. Kan box, sebentar, salah, bukan box. Google Drive. Sabar ya, Mas ya. Oke, connect. Oke, udah masuk. Oke. Ya. Share screen. Nah, udah ya. Oke, baik. Kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, saya akan coba ini dulu. Kita berangkat judul untuk meninjau filsafat. Judulnya berfilsafat siapa takut gitu ya. Itu ya, kenapa kita saya ngambil judul seperti ini? Karena masih ya, kalau kita belajar filsafat, masyarakat kita itu masih belum terlalu welcome untuk filsafat gitu ya. Masih banyak yang takut gitu ya. Nah, ini kalau Anda aktif di media sosial gitu ya, ini kita bisa lihat sebetulnya. Ini beberapa waktu yang lalu sempat ramai ini ya. Di situ saya bisa lihat tuh ya, itu keluarkan oleh ya. Jadi di situ tegaskan gitu ya, pakai haramnya ilmu filsafat gitu ya. Jadi itu starting point dari sini dulu lah, kenyataan yang ada gitu. Ya, orang itu masih banyak yang berpendapat seperti ini. Jadi haramnya ilmu filsafat itu dari itu dikatakan di situ hukum filsafat adalah haram dan ia pintu kekafiran. Tidak ada dalam filsafat kecuali kebodohan. Nah, dia di sini mengutip dari Imam Syafi'i ya, yang mengatakan bahwa tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih aku benci daripada ilmu filsafat dan ahli filsafat. Itu referensinya bisa dilihat di situ. Ya. Jadi ini gambaran saja gitu ya, bagaimana pandangan filsafat di sebagian masyarakat kita gitu. Jadi masih banyak yang takut gitu ya kepada filsafat. Jadi saya sering ya sama teman-teman dosen ya, AFI di prodi itu kalau sosialisasi mesti itu dulu ya, tapi pertanyaannya seperti ini, banyak seperti ini. Jadi kalau kita mau memperkenalkan filsafat itu kita startnya bukan dari nol, tapi dari merubah dulu perspektif yang negatif seperti ini. Tapi saya nggak, ya ini sebagai gambaran saja gitu ya, ada apa pandangan seperti ini. Jadi tentu ini boleh-boleh saja ya kalau kita belajar filsafat, nggak masalah gitu ya. Jadi perspektif orang terhadap filsafat seperti apa itu that's no problem. Nah, tugas kita adalah di sini coba memberikan, sekiranya ada pandangan seperti ini, kita memberikan perspektif baru gitu ya, yang nanti terserah orang mau terima atau tidak mau terima, tapi jelas kita memberi perspektif baru yang
yang kita bisa dari justru karena seperti ini ada perbedaan gitu kita bisa diskusi gitu ya. Jadi itu malah malah sebetulnya sebagai pintu masuk untuk kita berdiskusi. Jadi ini saya starting point-nya dari sini gitu. Dari ini gitu. Nah, itu awalnya. Nah, kita mau coba berangkat filsafat dari mana gitu. Itu tadi kan seperti ini ya. Jadi banyak sebetulnya buku-buku yang mengantarkan filsafat itu apa gitu ya. Banyak sekali. Nah, saya coba ya dari sekian banyak itu tentu kita harus milih gitu ya. Kita mau berangkat dari mana tadi. Tadi latar belakangnya seperti itu tadi. Orang masih takut untuk berfilsafat di situ. Di sini saya mau coba perspektif. Nah, saya di sini pakai jadi Philosophy of Very Short Introduction dari Edward Craig. Jadi ini seri dari Oxford. Jadi Oxford itu mengeluarkan banyak seri tentang apa saja gitu ya. Namanya serinya Very Short Introduction di situ. Jadi ada bicara filsafat, bicara macam-macam, itu banyak sekali. Nah, di sini ya saya ya, dan ini coba di belajar filsafat. Filsafat itu apa dibuat secara ringkas. Jadi enggak karena filsafat itu rumit, coba ringkas secara ringkas tapi to the point langsung gitu. Nah, saya untuk kesempatan ini untuk buku ini saya nggak akan baca nggak akan bahas semua gitu ya. Saya cukup di halaman pertama ini saja gitu ya. Tadi untuk menjawab ini tadi ya. Tadi ya takutan akan filsafat itu perspektif ini kita mau coba di sini. Jadi kita akan coba baca ini aja sama-sama lalu kita coba dari sini aja dari halaman pertama dari Philosophy of Very Short Introduction ini. Jadi ini salah satunya. Nah, di sini kita bisa lihat lebih detail lagi ya. Ini saya coba ya lebih detail lagi. Yang menjadi ini nanti kita bagi 3 ini satu halaman ini kita bagi 3 untuk biar lebih jelas. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi chapter 1 Philosophy of Very Short Introduction. Di sini dikatakan di teks anyone reading this book is some extent a philosopher already. Jadi setiap orang yang membaca buku ini dalam satu pengertian sudah merupakan seorang filsuf. Jadi asumsinya di sini katakan tadi ya, setiap orang itu sudah dalam pengertian tertentu dia sudah menjadi seorang filsuf. Karena sudah filsuf berarti dia sudah berfilsafat gitu, walaupun nggak disadari gitu. Jadi Anda mau nerima menolak sebetulnya kita sudah di dalam filsafat. Oke, ini jadi anyone reading this book in some extent a philosopher already. Sudah menjadi seorang filsuf gitu ya. Jadi nah, di sini lalu berikutnya di sini nearly all of us, jadi hampir semuanya dari kita adalah ya gitu. Jadi dia sependapat dengan pengarang ini, dia mengatakan ya kita semuanya itu sebenarnya filsuf. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya itu kan. Kenapa? Because we have some kind of value by which we live our life. Ya karena kita itu punya semacam suatu jenis nilai yang dengan nilai itu kita menjalani hidup kita. Jadi nggak mungkin kan kita nggak punya, kita mesti punya patokan, punya nilai gitu. Nah itu nggak ada kita kira-kira orang yang nggak punya itu gitu ya, nggak punya patokan, nggak punya. Ya kalau nggak ada gitu ya susah juga gitu ya. Jadi pasti kita punya gitu, satu yang dipegang. Nah bisa dan ya itu dari mana gitu ya? Kalau kita punya nilai kan berarti kita punya suatu gambaran tentang dunia. Jadi katakan most of us favor some very general picture of what the world is like. Jadi gambaran. Jadi kalau ditanya tentang suatu persoalan kita punya pendapat. Ya kita berarti ya, kita di situ punya gambaran ya, setuju atau tidak setuju. Anda setuju atau tidak setuju tentang sesuatu, kita punya suatu gambaran tentang dunia itu seperti apa gitu ya. Nah, itu
ketika kita punya gambaran seperti apa, kita di situ ya katakan sudah berfilsafat mungkin secara nggak sadar gitu ya. Oke. Ya, macam-macam ya, ada yang orang itu macam-macam di sini konteksnya ya. Ada yang di sini jelas ya tadi ada yang sifatnya agamis gitu ya. Dia ada Tuhan terus atau apa gitu ya. Beda-beda, tapi masih paling nggak di sini ada percayaan orang bisa macam-macam. Ini konteksnya di sini. Oh, dan tapi yang di situ dikatakan ya kita punya nilai yang kita pakai untuk menjalani hidup kita. Nah, itu kita sudah di sini kita sudah jadi dengan philosopher already gitu. Jadi nolak filsafat sebetulnya kalau nanti ya. Kalau kita nolak filsafat sebetulnya kita sudah punya filsafat tertentu gitu untuk apa kita menolak. Tapi itu nanti ya. Tapi itu sebenarnya kita punya di situ. Oke. Ini yang itu ya. Jadi tekanannya itu ya anyone itu a philosopher already gitu ya. Jadi hampir semua dari kita sudah merupakan filsuf gitu ya. Walaupun nggak pernah baca buku filsafat gitu, sekalipun gitu. Tapi itu udah kita jalani normal aja kita sebetulnya secara nggak sadar mungkin sudah berfilsafat. Oke. Oke, saya teruskan dulu ya ini ya. Oke. Jadi so most of us even who don't think about it. Jadi kita nggak mikir itu seperti apa gitu ya. Ya kita nggak mikirin filsafat gitu ya. Ya. Have something like answer to basic philosophical question. Jadi sebetulnya Anda nggak pernah memikirkan filsafat sekalipun sebetulnya, tapi ketika dihadapkan dengan pertanyaan filosofis, ya kita punya gitu ya. Jadi pertanyaannya itu apa? What should we do? Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, itu sebenarnya pertanyaan filosofis. Nanti kita what is there? Apa yang ada di sana? Itu juga pertanyaan filosofis. Jadi sebenarnya orang ketika dihadapkan satu persoalan misalnya, lalu apa yang harus dilakukan? Orang mendapat dilema gitu ya, dilema tentang sesuatu gitu ya. What should we do? Nah, itu dia mesti mau nggak mau jadi ketika dia bisa menjawab itu, dia sudah punya filsafat. Terus lalu what is there itu tentang realitasnya sendiri itu seperti apa. Jadi ada what. Jadi pertanyaan filsafat yang simple yang sebetulnya kita sehari-hari hadapi adalah what should we do? Ya, apa yang kita lakukan? What is there? Bagaimana itu sendiri? Nyatanya itu sendiri. Dan itu dua ya. Lalu ada pertanyaan ketiga yang menjadi pertanyaan dasar juga. Yang itu adalah ini. Jadi mengenai pengetahuan gitu ya. Ya, jadi lebih spesifik. Jadi kalau kita punya pandangan tentang sesuatu X misalnya, terus kita bisa lebih lanjut bisa kelola lebih. Dari mana kita tahu bahwa sesuatu itu demikian? Nah, how do we know? Nah, itu akhirnya kita ada pertanyaan praksis tadi ya, what should we do? Pertanyaan metafisis gitu ya, what is there? Apa yang ada di sana sebetulnya? Yang ada itu apa sebetulnya? Lalu pertanyaan berikutnya yang ketika sudah kita lihat seperti ini, terus bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu demikian? Nah, how do we know? Itu pertanyaan ketiga ya, pertanyaan pengetahuan. Jadi Anda bisa lihat di sini, bahkan seorang yang tidak berfilsafat sekalipun, ketika dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, gitu ya, tentang praksis, tentang realitas, tentang pengetahuan, dia sebetulnya sudah filsafat di situ. Sudah mau nggak mau dia nyemplung di bidang filsafat di situ. Oke, nah itu ya. Jadi tapi bedanya nanti kalau yang benar filsafat dia reflektif. Kalau ini kan enggak ya, cuman tidak disadari gitu ya. Ya sifatnya reflektif. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Jadi kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini sebetulnya
filsafat itu adalah sesuatu yang susah sekali untuk dihindari. In fact, philosophy is extremely hard to avoid, even with a conscious effort. Jadi misalnya itu tadi ya pertanyaan tadi kan pertanyaannya tadi yang di depan tadi kan. Ini kan kita mau start kan di sini tadi ya. Ini misalnya tadi ya, kayak kita kan startnya dari sini gitu ya. Nggak boleh berfilsafat gitu ya misalnya tadi. Filsafat itu haram dan seterusnya. Ketika kita tanya kenapa nggak boleh berfilsafat, dia bisa menjelaskan karena alasannya A, B, C, D. Sebetulnya dengan menjawab seperti itu dia sudah berfilsafat juga. Jadi 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 itu filsafat itu ya itu ya hard to avoid sebetulnya, ya nggak susah untuk ya karena ya kalau Anda menolak filsafat sekalipun gitu, kalau Anda punya argumen itu sebetulnya Anda sudah berfilsafat di situ, walaupun Anda argumennya itu menolak filsafat di situ. Nah, jadi disadari atau tidak disadari semua orang itu berfilsafat. Ya cuman mungkin kebanyakan orang tidak sadar bahwa dirinya berfilsafat gitu ya. Nah, mungkin yang di kelas ini kita coba membuat lebih jadi ibaratnya gini Mas atau Mbak. Semua orang itu kalau filsafat itu sebuah sungai, semua orang itu sudah berada di dalam sungai itu. Cuman mungkin ada yang cuman satu derada sungainya tuh sudah cuman ada dalam satu mata kaki, ada yang apa ya. Jadi sebetulnya semua orang udah di situ. Nah, kalau kita sudah nyemplung di sungai gitu ya, kenapa nggak sekalian gitu? Nah, pertanyaan itu anunya gitu kalau saya yang mengajar filsafat. Daripada ya berfilsafat tapi tidak disadari, kenapa nggak sekalian aja gitu kita lalu lebih dalam. Jadi nah ini ya. Ini jadi ini tadi sebetulnya. In fact, philosophy is extremely hard to avoid. Gitu ya. Filsafat itu sesuatu yang susah untuk dihindari. Even with a conscious effort. Bahkan dengan suatu usaha yang sadar gitu. Jadi nggak susah. Jadi sebetulnya susah. Jadi Anda sebetulnya walaupun nggak belajar filsafat secara formal, ya dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya sudah berfilsafat, walaupun tanpa kesadaran. Nah, secara akademik ya sama sebenarnya. Jadi itu starting point saya di sini ya. Jadi untuk ini tadi, jadi ini sebetulnya yang di sini tadi ya sebetulnya sudah berfilsafat juga sebetulnya. Cuman kadang-kadang udah filsafat, tapi filsafat itu kan macam-macam. Nah, nggak bisa masuk lagi. Nah itu ya ini awal. Jadi cuman pakai ini tadi. Misalnya aja cuma satu lembar ini aja ini yang saya dari sini saya angkat ini aja sebagai inti itu semua dari kita itu berfilsafat itu sebenarnya menjawab persoalan-persoalan fundamental tadi tentang realitas, tentang pengetahuan, tentang tindakan. Lalu sebetulnya secara kita sebenarnya susah sekali untuk menghindar dari itu gitu ya. Nah, tapi ya ini ini kan lalu ini kan kita belum ngomong filsafat itu apa, kita cuma ngomong sebetulnya kita sudah di dalam filsafat. Nah, sekarang ini karena ini pengantar dasar ya ini ya klise lah inilah, nggak apa-apa lah untuk apa pengetahuan aja. Jadi di sini kalau filsafat itu apa sebetulnya nggak bisa ini ya. Filsafat itu dari bahasa Yunani philosophia. Nah, itu dari dua kata sebetulnya. Philos berarti cinta, sophia itu artinya kebijaksanaan. Jadi filosofia berarti cinta akan kebijaksanaan. Tapi itu ini istilah ya. Jadi istilah. Jadi sebetulnya sejarahnya itu ada sebetulnya pertama kali digunakan oleh filsuf Yunani kuno yang namanya Pythagoras. Pythagoras ditanya gitu ya sebetulnya, apa kamu ada orang yang Sophia orang bijak gitu. Nah, dia sebetulnya enggak, saya cuman hanya seorang pencipta
orang yang cinta akan kebijaksanaan, filosofia di situ. Jadi ini semenjak dari Pitagoras ini lalu menjadi lazim dipakai gitu ya, untuk menjelaskan tadi ini bidang yang kita bahas ini gitu ya. Jadi kalau kita ini, nah kalau itu dari katanya seperti itu ya mudah. Tapi kalau kita bicara pengertiannya, gitu ya, pengertian filsafat itu apa? Wah itu macam-macam banyak gitu. Jadi kalau Anda baca buku filsafat tuh banyak definisi filsafat itu setiap filsuf bisa sendiri-sendiri punya penekanannya sendiri-sendiri. Dan penekanannya sendiri-sendiri dari apa gitu. Nah, enggak bisa diskusi sendiri di situ. Tapi ya sama akhirnya di sini adalah penekanannya. Jadi masing-masing memberi penekanan yang berbeda. Jadi ini ya. Jadi kalau katanya ini sebenarnya seperti ini, tapi kalau kita pengertiannya apa itu macam-macam. Nah, dari sekian macam itu saya tentu di sini milih gitu ya, tekanannya yang di mana. Nah, kalau saya di sini kalau untuk ini saya pakai pendapatnya Van Person. Jadi filsafat itu apa di situ. Kalau saya lebih ke sini sebetulnya. Filsafat itu seni untuk bertanya sebetulnya. Jadi iya itu. Nah, jadi kita startnya ini kan saya kalau saya memilih gitu ya, saya memilih dari sini. Filsafat itu mulai dari suatu pertanyaan, seni bertanya. Tadi di depan sudah kita bisa lihat juga ya di depan tadi ada pertanyaan di situ. Oke, semua kita sudah berada dalam filsafat dan even who don't think about it have something like answered a basic philosophical question. Jadi pertanyaannya. Jadi kalau kita Anda belajar filsafat gitu ya, yang abadi dari filsafat itu sebenarnya pertanyaan. Jawabannya ya. Jadi ini sering orang membantah, Van Person juga membantah klaim bahwa filsafat itu sukar itu. Enggak, dia bilang filsafat itu sebetulnya suatu yang apa gitu ya, sukar, suatu yang sembunyi gitu. Dia jawabnya enggak, sama seperti saya. Kita sebetulnya filsafat itu sebetulnya semua orang sebetulnya udah ada di dalamnya. Jadi karena apa? Karena filsafat itu perbuatan manusia. Ya. Nah, itu tadi sama sebenarnya tadi dengan tiap-tiap manusia akan berlaku sebagai filsuf pada saat dalam kehidupan sehari-hari menyadari menginsafi akan tujuan hidupnya dan perbuatan. Jadi sebetulnya gini ya, dalam kondisi tertentu kita bisa menjadi secara nggak sadar mungkin kita berfilsafat. Nah, misalnya gini, ya ini orang yang sudah kerja gitu, orang kerja gitu ya, banding kerja gitu, siang malam gitu ya, banding tulang. Terus ketika dia sakit gitu, di titik sakit itu dia mempertanyakan lagi gitu loh, aku kerja ini sebetulnya untuk apa gitu ya? Saya dapat ngumpulin uang, tapi uang yang saya dapat misalnya habis untuk ya itu. Nah itu di sini lah, itu orang ketika pada satu titik dia mempertanyakan apa yang sudah dilakukan, itu sebenarnya berfilsafat. Jadi di situ ya menyadari akan makna perbuatan, refleksi. Jadi di sini ini filsafat. Nah ini filsafat ini, nah ini kan sebetulnya saya ngajar filsafat itu kebanyakan untuk orang-orang yang berada di luar disiplin ilmu filsafat. Jadi saya ngajarnya filsafat ilmu gitu ya. Jadi konteksnya ilmu, jadi nggak apa-apa. Jadi biar jelas filsafat itu apa, kita dengan ilmu pengetahuan atau sains gitu ya. Jadi di sini gitu. Jadi biar jelas kan filsafat itu apa. Kenapa sesuatu itu jelas, dan kalau sesuatu itu dikomparasikan dengan yang lain. Nah konteksnya di sini juga kan. Ini banyak kan teman-teman di sini kan juga bukan dari disiplin filsafat gitu ya. Ya, filsafat itu apa sih sebetulnya? Nah, ini coba dikomparasikan gitu ya, dikontraskan gitu ya, dengan itu tadi. Nah, ini coba di sini filsafat itu dikontraskan dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini jadi sebetulnya saling melengkapi antara filsafat dengan ilmu pengetahuan.
Kalau kita bicara ilmu-ilmu, gitu ya, ilmu-ilmu itu berusaha merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang dicari adalah sebetulnya lebih kepada merumuskan jawaban. Ya, itu ya. Jadi itu ya. Jadi Anda ya kita sekolah juga sebetulnya ini tadi kalau ini kalau saya misalnya ngajar filsafat ilmu itu anak-anak semester 2 gitu ya, yang baru-baru gitu kan. Nah, ya saya buat refleksi aja misalnya gini. Kita sekolah katakanlah 12 tahun ya sebelum masuk perguruan tinggi itu diajari untuk menjawab pertanyaan, jelas itu ya. Ya ujian apa semuanya kan menjawab pertanyaan gitu. Pernah nggak diajari untuk merumuskan pertanyaan gitu kan? Nah itu kan ya ini kan jadinya di situ. Nah ini ya kita nggak balance, nggak imbang antara arus sebenarnya. Jadi di sini kita selalu berusaha untuk ya merumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Nah di sini dari ilmu. Nah, sementara kalau kita bicara filsafat itu, nah ini kebalikannya. Filsafat tidak bermaksud merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu ya, melainkan merumuskan persamaan pada jawaban. Jadi itu, jadi di sini jadi ya arahnya itu ya timbal balik gitu ya. Jadi di sini ilmu itu sebagai jawaban atas pertanyaan, filsafat sebagai pertanyaan pada jawaban. Jadi ya tentu apakah filsafat menjawab pertanyaan juga? Iya, menjawab pertanyaan. Tapi kalau kekuatan filsafat itu bukan pada bagaimana dia memberikan jawaban atas pertanyaan. Kalau itu Anda ya filsafat juga itu. Kalau itu ya nggak memuaskan loh jawaban. Tapi kekuatan filsafat justru di sini kepada kemampuan dia untuk merumuskan pertanyaan atas suatu persoalan. Nah di situ. Nah ini di sini ya. Nah ini tadi kita sering lihat ya hubungan yang karena sifatnya seperti itu gitu ya. Tadi kembali ke depan, kayaknya membuat agamawan itu nggak nyaman atas filsafat. Ya sama ya. Sama seperti ilmu pengetahuan atau pertanyaan-pertanyaan, agama kan sama sebetulnya. Agama itu juga di situ dia mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Nah, filsafat di sini karena sifatnya itu ada yang refleks, itu dia ketika ada suatu jawaban dia tanya balik gitu ya. Entah itu jawab itu ya. Itu ada ilmu memberikan jawaban seperti ini tanya sama filsafat. Agama juga. Nah ini kan nggak nyaman gitu ya, makanya nggak nyaman akhirnya ini jadi ya. Terus kita lihat di sini jadi sering akhirnya wow tidak nyaman gitu ya kata otoritas ya ini otoritas ditanya gitu kan. Nah itu makanya nggak boleh. Nah itu di sini problemnya kan di sini sebetulnya kalau kita bisa lihat dua hal ini gitu ya. Jadi satu memberi oke ya oke ya. Jadi ini tadi ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi dua arus tadi. Ini jadi starting point kita dari filsafat itu dari merumuskan pertanyaan, yaitu apapun itu ya. Jadi itu. Nah, di sini kalau kita bicara konteksnya ilmu itu udah spesialisasi demikian. Misalnya kalau manusia itu apa? Itu pertanyaannya kan. Itu pertanyaan. Anda bisa lihat di oleh masing-masing ilmu itu dia sudah sangat spesifik. Ya, misalnya Anda bisa lihat biologi itu menjawab manusia secara biologis ya anatomis. Lalu Anda bisa lihat
sosiologi, psikologi yang jawab manusia seperti ini. Psikologi, antropologi seperti ini, dan seterusnya. Jadi jawaban atas manusia itu apa? Ekonomi, politik, semuanya harus memberikan jawaban atas manusia itu apa. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa menyatukan jawaban-jawaban itu yang bermacam-macam itu? Nah, di sini ya, oke, ya. Jadi yang bisa menjawabkan adalah ya filsafat. Ke pertanyaan awal, nah, filsafat itu tadi. Nah, di sini filsafat itu, nah ini cerita lebih lanjut ya. Filsafat itu di sini tadi dari Van Person. Nah, sekarang kita ke filsuf perempuan yang nama Ayn Rand. Dia mencoba memberi gambaran sebetulnya pertanyaan filsafat itu seperti apa. Jadi ini bayangkan saja ada seorang astronot yang pergi ke luar angkasa. Jadi dia sendirian ya. Kemudian dia karena ada gangguan, nggak sadar lalu pesawatnya itu jatuh ke tempat yang tidak dikenal. Nah, di sini kita bisa buat simulasi sebetulnya. Pertanyaan yang muncul tuh di dalam benak si astronot itu apa? Nah, itu di situ. Nah, ini kalau di kelas kita buat simulasi dari sini kan. Jadi kalau ini sebetulnya apa? Nah, kira-kira ini jawab anunya. Kira kalau ini nanti ya ini kalau udah nanti kan ini kalau perlu dibuktikan, kalau di kelas bisa dibuktikan gitu ya. Kalau Anda dalam posisi seperti si astronot itu, pertanyaan itu apa? Oke, pertanyaan itu oke. Sebenarnya ini saya ada di mana? Jelas itu pertanyaan. Terus bagaimana saya bisa ya itu kan ke sini itu ya. Terus ketiga itu apa yang harus saya lakukan? Itu sama tadi ya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi. Itu pertanyaan basic sebetulnya. Jadi ini astronot tadi pertanyaannya seperti ini ya. Saya di mana? Bagaimana saya bisa ke sini? Saya bisa dapat ke sini. Terus habis itu saya melakukan apa? Jadi kita bisa lihat sebetulnya ini pertanyaan yang ya natural, dalam artian hampir semua orang yang mengalami kejadian seperti ini ya akan muncul pertanyaan seperti ini. Nah itu coba kita bayangkan kita semua ini yang ada di sini ini semacam astronot yang dilemparkan ke bumi ini gitu ya. Cek lahirnya bisa baca dunia Soviet apa itu lempar. Nah, ketika di situ kan muncul pertanyaan sama gitu ya, seperti ini. Nah di sini sebetulnya itu ketiga pertanyaannya pertanyaan filosofis sebetulnya. Oke, kalau tadi yang di depan dibalik dulu ya. Apa yang saya lakukan, apa yang sudah lalu pengetahuan di sini ya nggak apa-apa. Jadi di sini Anda bisa lihat tiga wilayah filsafat sebetulnya. Di pertanyaan tentang realitas itu pertanyaan pertama, pertanyaan metafisika yang mungkin akan kita bahas yang berikutnya. Jadi kita lalu pertanyaan tentang realitas itu berhubungan dengan pengetahuan. Itu pertanyaan epistemologi sebetulnya. Nah, ini metafisika dan epistemologi itu filsafat itu yang berbentuk teoritis. Filsafat itu tidak hanya berbentuk teoritis, tapi filsafat itu berbentuk praktis. Apa yang harus saya lakukan? Itu ethics. Ya, berhubungan dengan nilai. Ya, jadi kita bisa rangkum sebetulnya ini sebetulnya. Ya, filsafat itu sebetulnya itu tadi ketika dia berupa pertanyaan mendasar, pertanyaan ini. Nah, saya bisa rangkum dulu dari depan ya. Jadi ini tadi sebetulnya ini dari depan sebetulnya. Udah tadi moderator sudah memberi sinyal. Jadi ya kita nggak perlu
ini ya, oke. Tak perlu takut berfilsafat karena ya kenapa? Karena sebetulnya ini kita sudah disadari atau tidak, kita sudah menjadi seorang filsuf. We all extend a philosopher already. Ya itu ya, itu poin pertama. Lalu kita menjadi filsuf itu karena kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis. Ya, dan filosofisnya tadi ya, terserah urutannya ya. Kalau di sini, what should we do dulu gitu, apa yang kita lakukan, what is there tentang realitas. Lalu baru yang ketiga, what is, how do we know gitu, bagaimana kita mengetahui. Dan di sini katakan bahwa filsafat itu oke, susah untuk dihindari gitu kalau nggak mau. Nah, dan filsafat itu apa? Kalau saya startnya dari filsafat itu adalah seni bertanya, dan kita merangkai pertanyaan-pertanyaan filosofis. Dan dari keterlibatan untuk bertanya dan mencoba menjawab itulah kita masuk ke dalam persoalan filsafat. Oke, itu kira-kira itu Mas. Oke, Mas moderator. Nah, mungkin kita bisa selanjutnya kita bisa berdiskusi ya. Itu ini kan pengantar ya. Jadi di apa? Saya akan coba keluar dulu ini. Keluarkan dulu. Oke, ini ya. Stop share. Oke ya. Ya, sudah. Silakan Mas moderator. Saya waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Ya. Terima kasih Pak Novians selaku pemateri yang telah memberikan materi yang sebagai pengantar, sebagai pemahaman mendasar kita untuk memahami filsafat. Mungkin bisa tadi sudah ada poin-poinnya di mana itu sebenarnya sebelum kita mempelajari filsafat kita sudah menjadi filsuf, already filsuf. Jadi apa yang kita pertanyakan dari awal, dari sejak kita kecil, dari sejak kita ingin mengetahui sesuatu, itu sudah menjadikan kita sebagai filsuf. So apa namanya, kedua, dan kira saya tidak perlu membuat poin-poinnya, dan mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi pertama mungkin dari 3 penanya awal. Silakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan. Silakan teman-teman. Pertanyaan lewat ini aja, langsung lewat voice saja. Kalau tidak bisa voice, bisa lewat chat, bisa lewat ini grup chat di bawah sini. Tapi lebih bagus lewat voice saja. Mungkin dipersilakan. Oke, moderator, saya ada sedikit pertanyaan. Silakan, Mas. Suara saya jelas ya? Jelas. Oke, jelas. Jadi Pak Widi, pertanyaan saya terkait korelasi filsafat dengan arah pembangunan negeri kita, terutama di masa depan ya. Nah, filsafat ini dianggap sebagai ilmu yang terlalu lama di kondisi dunia yang semakin praktis gitu loh. Nah, apalagi pemerintah sedang gencar-gencarnya menggalakkan bidang keilmuan yang langsung berkaitan dengan sains, teknologi terutama. Nah, titik poinnya adalah seberapa penting itu loh filsafat menjawab tantangan dunia, kalau pada akhirnya kita akan menuju ke sains juga gitu loh.
Udah Mas, itu Sudah. ada Sudah. lagi? Oke, Ya. oke, oke. Ada lagi pertanyaan untuk sesi Ada lagi pertama? mungkin, silakan. Silakan Halo teman-teman Mas. untuk memberikan pertanyaan. Kira kita tadi sudah belajar mengenai dasar-dasar filsafat. Kira pertanyaan-pertanyaan mengenai itu dapat disampaikan oleh teman-teman. Potong-potong agak dengar nggak jelas. Tidak. Oh, bisa langsung dijawab saja, Pak, sebelum nanti diberikan pertanyaan lagi. Halo? Ya, cek. Bisa langsung dijawab dulu, Pak, sebelum nanti ada pertanyaan lagi. Halo? Udah Mas? Iya. Dengar. Coba nanti sebelum pertanyaan selanjutnya, Bapak bisa jawab pertanyaan yang pertama dulu. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, filsafat itu nggak praktis gitu ya. Sekarang dunia itu praktis. Nah, terus gimana itu, apa masih berguna? Iya, itu menarik. Saya baca bukunya Yuval ya. Saya baca Yuval juga, tapi Yuval Noah Harari itu 3 seri gitu ya. Dari mulai Sapiens, Homo Deus, sama yang terakhir itu 21st. Ya itu ya. Di sini kita bisa lihat dunia sekarang itu, yang kita sekarang ya, berlari begitu cepat gitu ya. Kalau kita bicara kecepatan ini, ya pendidikan di sini kerepotan gitu, mengimbangi ini. Gitu ya. Itu kerepotan mengimbangi. Jadi apapun yang dipelajari itu akan cepat menjadi kadaluarsa. Itu kita bisa lihat sekarang aja lah gitu. Kita bisa lihat. Nah kalau Yuval mengatakan di sini, secara umum hidup manusia itu bisa dibagi 2 periode. Periode dia belajar ya, sampai kira-kira Anda inilah ya, sampai Anda lulus ini ya kira-kira sampai 20 pertengahan 20-an gitu ya. Terus nanti setelah itu Anda akan periode bekerja. Jadi menggunakan apa yang Anda pelajari itu selama sisa hidup Anda gitu. Itu 10 berapa yang tahun yang lalu polanya seperti itu. Jadi ada pola belajar, pola bekerja. Tapi sekarang kita bisa lihat yang hilang itu bukan orangnya, pekerjanya, tapi pekerjaannya hilang gitu ya. Jadi Anda bisa lihat banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah, di sini ketika pekerjaannya hilang, orang harus belajar lagi. Jadi orang di sini dituntut ya, katakanlah dia belajar sampai umur 20-an, nanti jadi berkarir 20 itu sudah berubah, dia harus belajar lagi. Umur 40-an dia harus mulai dari nol lagi gitu ya. Karena terus seperti ini. Jadi orang di sini akhirnya dituntut untuk selalu belajar terus-menerus. Nah, itu kan. Nah, justru dalam situasi yang seperti ini, itu filsafat itu jadi relevan. Kenapa? Karena yang dipelajari di filsafat itu bukan ya keterampilan yang sifatnya teknis. Tapi keterampilan yang kemampuan yang sifatnya ini Mas, kemampuan berpikir kritis dan apa yang akan selalu dipakai terus-menerus gitu ya. Jadi di sini malah justru Yuval mengatakan sebetulnya ya itu yang sekarang diperlukan itu sebetulnya bukan kemampuan yang sifatnya teknis ya, karena teknis itu akan cepat kadaluarsa. Misalnya Anda belajar computer science misalnya, Anda nggak akan bisa pakai buku 10 tahun yang lalu, itu sudah kadaluarsa. Karena itu selalu bekerja dengan waktu. Tapi kalau kita belajar filsafat katakanlah, sampai kapan itu masih bisa dipakai.
misalnya ya. Itu bedanya. Nah, kita bisa kalau saya ngambil di kelas itu ngambil contoh seperti ini, perang ya. Perang dalam artian yang sifatnya teknis, strategis itu selalu berubah dari masa ke masa, berubah. Zaman Napoleon sama sekarang beda, zaman sebelum Napoleon juga beda. Tapi kalau kita bicara filsafat perang, itu tetap dipakai. Jadi misalnya kalau yang sering dipakai di sini adalah filsafat Sun Tzu itu ya, filsafat Cina kuno 500 sebelum Masehi itu sampai sekarang. Kenapa? Karena kalau yang bicara dalam filsafat, yang dibicarakan, yang dipelajari adalah yang prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip dasar itu akan selalu tetap, tidak berubah. Tapi kalau pengembangan dari prinsip dasar ini, nah ini berubah terus ya, kayak seperti perang tadi. Manajemen juga sama, kan? Filsafat manajemen itu ya tuh Anda pakai Plato tuh sampai sekarang pun misalnya bisa, Aristoteles bisa, karena dia bicara tentang prinsip. Nah ini justru ini sebetulnya. Kan kalau Anda belajar filsafat tuh justru kelebihan ya, di sini ya, kalau Anda belajar filsafat tuh yang kita pelajari itu adalah sesuatu yang sifatnya prinsipil, ya prinsipil mendasar. Dan itu berbeda dengan dipelajari oleh bidang-bidang yang sifatnya teknis ya. Teknis itu dia berubah cepat sekali. Tapi kalau dia belajar yang sifatnya prinsipil, dia nggak akan selalu ya tadi saya ambil contoh itu tadi ya. Perang itu dari masa ke masa berubah. Tapi filsafat perang ya, itu tetap. Jadi nah di sini makanya kalau kita misalnya lebih belajar filsafat sebetulnya lebih karena yang kita pelajari itu sesuatu yang sifatnya fundamental, dasar, ya. Dan itu bisa kita aplikasikan secara terus-menerus. Ya, tapi di sini ya itulah ya kurang filsafat tentu itu tadi dia kurang praktis gitu ya, nggak katakanlah itu tadi. Tapi yang saya bilang itu tadi Mas, justru karena yang kalau kita belajar filsafat yang kita pelajari itu yang paling dasar fundamental prinsip. Jadi kita bisa menerapkannya itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi kembali lagi ya tadi ya, filsafat itu bicara tentang yang itu tadi, merumuskan pertanyaan dari jawaban-jawaban. Jadi kita kembali lagi ke basicnya, Nah, mungkin itu dulu jawaban dari saya. Oke, silakan. Ya, itu tadi jawaban ya, pada Mas Aan. Mungkin dari teman-teman lain bisa ajukan pertanyaan lagi. Kita diskusi. Jadi teman-teman juga bisa menawarkan gagasan dan pertanyaan. Silakan, teman-teman. Ya. Bisa lewat chat dan bisa lewat voice. Silakan. Free aja ya, kita santai aja. Izin bertanya? Oh ya, siap Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Brilian. Oke, ya Pak Brilian. Ya, izin bertanya Pak Novian. Iya. Pertama saya pengen apa bahasanya ya? Ada beberapa pertanyaan sih. Mungkin pertama pertanyaan praktis dulu deh, maksudnya atau pertanyaan apa namanya? Pragmatis mungkin. Ya, apa-apa, Nah, kalau misalnya konteksnya ilmu filsafat sebagai salah satu cabang ilmu yang memang itu dipelajari, tadi Pak Novian sendiri mengatakan bahwa filsafat itu tidak untuk menciptakan suatu keahlian. Nah, sebetulnya sejauh mana sebagai sebuah bidang ilmu ya, filsafat sebagai sebuah bidang ilmu itu bermanfaat bagi seorang manusia. Ini sebagai ilmu, bukan sebagai filosofi tadi ya. Karena memang kita sesungguhnya sehari-hari itu berfilsafat. Itu pertama. Sejauh sebagai ilmu pengetahuan itu bermanfaat bagi manusia. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang sebetulnya filsafat ini dalam konteks peradaban artinya memang kalau saya baca-baca dan sejauh yang saya tahu
sebagai ilmu pengetahuan itu mulai muncul sejak zaman Yunani ya. Sejak bangsa Yunani kayak gitu. Buku-buku filsafat yang kita temui sampai sekarang ilmunya sejak zaman Yunani. Kan itu sudah beberapa generasi dan peradaban yang filsafat itu berkembang. Nah, sejauh mana sih filsafat itu mempengaruhi suatu bangsa atau suatu masyarakat untuk bisa membangun suatu peradaban? Adakah kemudian filsafat yang justru memberikan impact bukan pembangunan tapi perusakan bagi peradaban? Ada atau tidak seperti itu? Nah, itu mungkin 2 pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Novian. Baik, terima kasih. Oke, Mas. Baik ya, jadi tanya langsung jawab. Oke, langsung jawab ya. Apa ada langsung? Oke, baik. Fungsinya filsafat sebagai ilmu pengetahuan gitu ya, jadi bukan sebagai praktis yang tadi ya. Oh, baik. Sebetulnya ini sih sebetulnya. Kalau kita bicara filsafat sebagai ilmu filsafat ya, itu gunanya itu apa? Nah, ini tadi kalau kita bicara di sini sebetulnya filsafat itu bagi disiplin lain dia berfungsi sebagai pemberi insight ya, jadi pemberi insight yang berbeda. Jadi misalnya gini, kalau kita bisa tahu kan disiplin ilmu apapun ketika Anda mencapai jenjang S3, kalau di luar negeri kan dia akan gelarnya PhD, filosofi. Ketika dia keluar dari ilmunya, udah melihat ilmunya itu dari perspektif filsafat, tapi dalam bidangnya dia. Dia belajar ekonomi, dia berangkat ke filsafat ekonomi. Ya kalau politik, dia politik. Nah, di sini, ya, itu tadi, filsafat di sini, kalau dalam skop akademik, ya, sangat dibutuhkan. Makanya kalau di setiap ya, jadi kalau fungsi filsafat sendiri yang pertama kalau di sini adalah yang akademik, jelas ya kalau untuk ini. Karena setiap disiplin ilmu membutuhkan filsafat untuk karena gini. Makanya gini. Silakan. Ya, di setiap universitas mesti ada filsafat ilmu. Anda ya itu kan iya kan. Nah, itu di situ dan karena fungsi filsafat itu ya di situ ya sebagai yang sifatnya akademik itu tadi. Jadi bagi akademik dia setiap disiplin ilmu dia membutuhkan filsafat untuk pengembangan dirinya. Jadi disiplin apa saja. Jadi jelas ya. Jadi kalau Anda filsafat misalnya, kan itu kan sebetulnya pertanyaan praktis gitu ya. Ya kalau ada ban PT gitu ditanyakan, ini kompetensi lulusannya ingin jadi apa mau diarah ke mana? Yang jelas kalau di sini ya yang jelas pertama sebagai akademik. Jadi bicara filsafat itu nanti muaranya kalau yang utama ya menjadi akademisi karena memang untuk di universitas itu dirancang untuk itu. Jadi kalau kita bicara sains itu ada 2 ya. Ada yang kalau saintis itu dia doing science, kalau filsafat dia thinking of science. Jadi di situ sebagai akademis ya, berpikir. Nah, kemampuan untuk berpikir ini membutuhkan filsafat. Jadi bisa ini ya ilmu filsafat itu di sini ini ya. Jadi kemampuan untuk berpikir itu ya itu kompetensinya di situ. Jadi dia sebagai akademisi, sebagai research gitu. Nah, itu mungkin Mas kalau yang Anda tanyakan itu kegunaan filsafat itu apa. Lalu kontribusi filsafat bagi peradaban. Nah, ini sebetulnya gini ya. Kalau Anda lihat ya kalau kita bisa lihat ya, misalnya Barat misalnya.
itu kenapa bisa maju pertanyaannya? Ya bertanya kan itu. Trouble. Hebat. Nah, kita bisa bandingkan tadi ya ketika saya presentasi di awal gitu ya. Kenapa misalnya ini Islam itu mundur dibandingkan dengan awal-awal kemasan Islam ya, karena Anda bisa lihat ada nggak hubungannya ketika Islam maju dulu, filsafat itu nanti ya, itu materinya Pak Zuhri ya, nanti Anda bisa tanya ke Pak Zuhri nanti kan punya kontribusi besar bagi kejayaan Islam pada masa itu. Nah, misalnya Anda bisa lihat filsuf-filsuf Muslim itu sebetulnya kalau bisa bandingkan dengan itu juga. Jadi Anda bisa lihat kalau Anda belajar sejarah Islam bahwa dunia, jadi gini, Barat itu bisa maju seperti sekarang sebetulnya karena ini sebelumnya Yunani yang pusatnya gitu. Lalu hilang. Pemikiran Yunani itu bisa eksis itu karena disimpan oleh orang Islam yang nggak hilang gitu ya. Jadi dari Yunani ke Islam gitu. Barat itu meneruskan ya tadi ya, menemukan, makanya itu Renaissance itu, kelahiran kembali itu ketika dia menemukan akar Yunani ya, peradaban mereka ada bisa lewat Yunani, tapi mereka temunya lewat mana? Lewat peradaban Islam. Jadi Islam itu Anda bisa lihat sebagai jembatan gitu ya, jembatan dari Yunani, Islam ke Barat gitu. Tapi Anda bisa lihat sendiri ketika masih Islam berjaya gitu, masih ada kebebasan. Tapi Anda setelah benturan teologis itu akhirnya mungkin tadi ya muncul tadi konflik ya, itu tadi yang di awal tadi Imam Syafi'i, lalu Islam juga akhirnya berbeda antara yang di timur sama yang di barat. Yang di Spanyol masih berkembang gitu, tapi yang di timur hilang lah. Filsafat di sini bisa lihat punya kontribusi ya untuk di sini ya. Nah, lalu berkembang di barat sampai sekarang. Jadi kita bisa lihat kalau itu kontribusi filsafat di dalam peradaban besar gitu. Dan kita bisa lihat peradaban besar itu punya filsafatnya. Anda bisa lihat Cina, dia punya filsafat sendiri. Ya. Enggak, Yunani punya, Islam punya, Barat punya. Kita bisa lihat ada korelasi antara kemajuan suatu peradaban dengan peradaban itu dasarnya apa? Pemikiran dari mana? Dia berangkat dari filsafat mereka masing-masing gitu. Jadi, nah, Anda bisa mungkin silakan kalau jawaban dari saya. Oh ya, sudah ada link tadi. Link. Oh ya, silakan. Tadi sudah menjawab dari pertanyaan Mas Brilian. Silakan kepada kawan-kawan yang lain untuk memberikan pertanyaan. Atau ada tanggapan mengenai izin bertanya. Oh ya, Mas Amanullah, silakan. Tadi kan sempat disinggung ya sama Pak Widi terkait kegunaan ilmu filsafat ilmu ya. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan di sini, apabila saya yang di FKIP. Oh, maaf nggak jelas ini, Mas. Potong putus-putus.
Mana? Coba diulang, Mas. Kedengeran nggak, Pak? Ya, kedengeran. Jadi saya yang di FKIP, bila belajar terkait psikologi perkembangan anak, itu maka anak itu memiliki masa-masa umur di mana sedang kritis-kritisnya, dan itu biasanya berada pada saat mereka beranjak remaja. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah dalam pengajaran terhadap anak, ilmu filsafat ini bisa digunakan atau tidak? Atau apakah malah ilmu filsafat ini akan membawa dampak buruk bagi perkembangan anak? Apakah jelas, Pak? Kalau enggak, saya tulis aja enggak jelas, Mas. Putus-putus. Moderator, saya tulis aja ya, Mas, ya. Saya tadi udah dengar poinnya. Belum. Putus-putus, enggak jelas. Mungkin di lagi, enggak apa-apa. Poinnya apa? Tadi mungkin poinnya begini. Ini jadi semua putus-putus, enggak jelas. Cek, dengar Kak, Pak? Dengar, Pak? Cek. Nah, putus-putus ini. Putus-putus. Langsung di ini aja. Cek. Pak, dengar? Cek, 1. Tunggu. Cek. Sudah dengar, Pak? Halo, iya. Ya. Kalau jenengan jelas, tapi kayak yang tadi. Iya. Tadi mungkin poinnya seperti ini. Bisa mungkin anunya. Iya, saya ngulangin. Anunya aja. Ya, jadi dia Mas Amanullah tadi mempertanyakan soal psikologi anak. Jadi apakah filsafat itu bisa diajarkan kepada anak-anak yang beranjak dari remaja beranjak dari anak-anak ke remaja? Mengingat ya, mungkin itu poinnya. Udah itu. Ya. Jadi kegunaan filsafat untuk remaja gitu. Itu seberapa besar poin yang harus disampaikan. Ya mungkin itu poinnya, Pak. Cek. Sudah, Pak? Wah, maaf ya, Mas. Putus-putus, Mas. Nggak hilang malah. Tuh. Si anunya hilang. Sinyal bapaknya nggak bagus. Mungkin menunggu bapaknya login lagi. Sudah? Cek. Ya, oke. Cek. Oke. Ya. Bisa langsung dijawab saja, Pak, mengenai tadi apa yang dia anak-anak, terus lalu yang kedua. Jadi, selain itu yang cuma satu pertanyaan. Jadi dia Mas tadi mempertanyakan soal psikologi anak-anak ya, dari remaja itu apakah sudah bisa mempelajari filsafat? Apakah filsafat itu berguna untuk menumbuhkan juga ini. Untuk menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan dari remaja itu sendiri gitu. Oke. Ya. Baik, ini saya nggak jelas yang saya tangkap aja karena ini putus-putus. Ya. Baik. Dari Bapak tidak putus-putus, Pak. Dari Bapak jelas. Dari saya iya, yang itu makanya. Nggak, baik ya. Jadi pertanyaannya gini sebetulnya kan, kalau saya mau mungkin entah begitu pertanyaan atau bukan. Apakah filsafat itu bisa diajarkan ke anak-anak, itu kan pertanyaannya mungkin. Sebetulnya gini sebetulnya. Justru anak-anak itulah adalah filsuf yang, kalau Anda belajar ada dunia sofi ya, itu baca dunia sofi. Filsuf dengan anak-anak itu mirip. Nah, itu. Jadi seorang anak itu dia kayak
seorang filsuf gitu. Kenapa? Karena anak-anak itu dia punya rasa ingin tahu, ya, spontan gitu ya, bertanya tentang sesuatu yang mungkin bagi orang dewasa itu pertanyaan dianggap naif. Nah itu para filsuf seperti itu gitu ya. Jadi bertanya, jadi orang sebetulnya tadinya itu seorang anak-anak itu dekat sekali dengan filsafat. Jadi kalau misalnya saya pengalaman saya gitu ya, saya punya pengalaman ketika masih kanak-kanak yang mungkin dianggap aneh, tapi ketika saya baca-baca buku filsafat di situ, saya justru wah ini kan pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya yang dulu itu mengisi benak saya gitu ya. Tetapi seiring waktu misalnya nggak dilupakan gitu ya. Akhirnya kan kalau saya nggak masuk ke filsafat itu mungkin udah hilang gitu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi justru pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi ya, yang kalau mungkin orang dewasa dianggapnya naif gitu ya. Karena apa? Karena anak-anak itu bertanya sesuatu yang ya masih ya polos gitu ya. Tapi filsafat di situ sebetulnya. Jadi contoh kalau Anda mau contoh yang apa? Yang lebih populer gitu, Anda bisa baca novel dunia Sophie itu misalnya, gitu ya. Itu justru di situ. Ya. Nah, dia lebih pure gitu ya, anak-anak gitu. Jadi kalau saya di Barat tuh justru malah ini anak-anak tuh malah justru bisa ada ya di sekolah gitu ngajarin filsafat anak-anak, tapi dia nggak ngomong secara teoritis, tapi pertanyaannya tentang yang itu tadi ya, yang prinsip bagaimana kalau ini harusnya seperti ini. Jadi dia bicara tentang anak-anak itu ternyata dia punya pandangan sendiri gitu, yang yang apa orisinal gitu ya. Jadi saya juga kalau Anda punya adik gitu ya atau apa misalnya tanya itu dia punya pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkan bagi orang dewasa, tapi sebetulnya itu di situ. Jadi masih murni. Jadi sama lah ya. Jadi kita itu jadi kemampuan berfilsafat itu kayak orang itu sebetulnya masing-masing anak-anak itu dia masih jelas, tapi semakin tumpul ketika semakin dewasa semakin tumpul akhirnya sama sekali nggak peka. Sama ya. Kalau Anda belajar seni rupa misalnya gitu ya, kalau sama sebetulnya. Lukisan anak-anak itu genuine gitu ya. Tapi ketika justru semakin belajar itu malah jadi semakin nggak original, genuine. Jadi itu ya. Jadi filsafat sama anak-anak itu justru dekat dengan kita. Jadi saya nggak tahu mungkin apakah itu yang ditanyakan, mungkin kalau enggak mungkin bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Oke, silakan Mas. Oke. Ya, tadi sudah menjawab pertanyaannya belum Mas Amanullah? Mungkin bisa ditanggapi dulu. Karena saya nggak jelas tadi ya, nggak putus-putus jadi nggak ditulis mungkin malah lihat di chat itu malah mungkin saya baca ini kalau di sini kendala itu. Ya Mas. Ya silakan. Jadi mungkin yang dijawab tadi mungkin alhamdulillah sudah terjawab. Nah, tapi muncul pertanyaan baru dalam benak saya, Mas. Enggak. Ya, silakan. Mas Zainul. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kedengaran. Jadi untuk yang pertanyaan pertama mungkin itu sudah cukup jelas bagi saya. Tetapi setelah mendengar jawaban tersebut muncul benak baru dalam muncul pertanyaan baru dalam benak saya. Iya. Apabila tadi sempat disinggung terkait orisinalitas dalam pemikiran. Nah,
dan sekarang apabila di dalam pendidikan Indonesia sendiri itu sangat terlihat jelas terkait yang dari orisinal itu dibawa menjadi suatu kotak atau suatu segitiga atau suatu lingkaran. Poin pertanyaan saya di sini adalah apakah sistem pengajaran kita yang menitik beratkan untuk membentuk pola pikir anak yang ini kan saya chat aja bisa nggak sih? Ya, silakan. Chat aja nggak apa, chat aja nggak apa. Ya, mungkin justru malah lebih. Iya, kalau ini kendala hilang sambung gitu. Chatnya di mana dah? Di chat nggak apa-apa. Di sini di grup chat samping. Di more gitu. Ya, more. Terus di ini chat. Ada tuh. Chat. Chat. Gak ada, Cuk. Apa? Coba lihat di situ di opsi-opsinya. More. Di more. Oh, ada ya. Ada chat. Ya, chat ada itu. Nah, itu mulai jelas nih. Yang Ya, lagi merumuskan. Iya, nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya dulu. Nanti nggak apa-apa saya jawab ini ya. Ya, mungkin yang lain bisa berikan pertanyaan lagi. Waktu kita sampai 21 mungkin sekitar 20 menit lagi kita selesaikan. Mungkin dari teman-teman yang masih mempunyai pertanyaan, silakan. Mungkin bisa apakah ada yang mau bertanya lagi? Bapaknya Getus. Wait. Sebentar. Cek. 1. Bapaknya belum masuk lagi. Coba dikirim ulang. Tadi sempat keluar saya. Kirim ulang pertanyaannya. Bapaknya belum masuk lagi ya? Sebentar. Kayaknya lagi susah sinyal di sana.
Mau lagi masuk bapaknya. Iya, oke. Gak tahu tadi sempat keluar sendiri. Iya. Iya, Mas. Monggo. Oke, yang tadi. Ada pertanyaan mungkin, monggo silakan tadi. Ya tadi saya sempat keluar juga. Coba dikirim ulang tadi ya Mas pertanyaannya. Amanullah dari Amanullah. Atau ada yang lihat, ada yang bisa kirim ulang pertanyaannya tadi, sudah di chat deh. Jadi sempat keluar ya Mas, hilang jadinya. Chatnya hilang semua. Iya. Ini dibacakan aja Mas, mungkin kalau ada. Enggak. Oh ini. Jadi pola pengajaran di Indonesia itu lebih kepada pembentukan pola pikir yang tidak terlalu jelas arahnya. Itu tesisnya dari Mas Amanullah tadi. Nah, bagaimana peranan ilmu filsafat dalam perumusan pola pembelajaran? Jadi pembelajaran di sekolah itu bagaimana peranan ilmu filsafat, dan bisakah suatu pola pembelajaran dapat didominasi oleh program yang mempertahankan originalitas dari pemikiran itu, dari pemikiran seseorang. Oke. Udah? Oke, baik. Coba saya jawab ya. Jadi sebetulnya gini, kalau apakah filsafat dipakai dalam bidang pendidikan? Oh, sangat dipakai ini. Jadi itu kalau filsafat yang khusus bicara tentang pendidikan tuh ada namanya filsafat pendidikan. Ya. Itu kalau Anda di UNJ itu ada jurusannya sendiri itu, filsafat pendidikan. Jadi sebetulnya di sini makanya kalau sebenarnya gini ya, bagaimana kita mendidik anak itu kan berangkat dari asumsi kita, asumsi filosofis sebetulnya. Sebetulnya gini, jadi ada dua asumsi itu. Kalau kita bicara filsafat nanti kalau lebih lanjut ya, ada dua aliran namanya rasionalisme sama empirisme. Itu asumsinya berbeda gitu ya. Kalau rasionalisme mengatakan bahwa pengetahuan kita itu sifatnya bawaan. Nah, sudah manusia lahir itu sudah punya dibekali dengan bawaan, jadi ya itu gitu. Itu rasionalisme, jadi dia berangkat dari manusia itu punya bawaan gitu ya. Terus ada asumsi filsafat yang lain, namanya empirisme, bahwa manusia itu lahir kosong seperti kertas putih ini. Jadi, nah di sini Anda bisa lihat asumsi filsafat mendidik orang itu sebetulnya itu Anda bisa lihat itu berangkat dari asumsi filosofis. Tentu kita beda ya mendidik orang kalau kita menganggap orang itu sudah ada, setiap anak misalnya itu sudah punya isi masing-masing, dengan mendidik bahwa setiap anak itu sebetulnya masih kosong. Nah di sini kan dua aliran ini itu membuat dua jenis cara mendidik orang yang berbeda gitu ya. Jadi itu tadi itu sebetulnya cara ini sebetulnya kan berangkat dari asal di sini yang itu tadi ya. Kalau kita bicara tataran filosofis itu cenderung tetap tidak berubah dari waktu ke waktu. Gitu. Kita bicara ini itu sejak zaman Plato gitu ya. Manusia itu ada isinya atau manusia itu sebetulnya itu nggak tetap relevan di situ. Tapi kalau kita bicara teknis bagaimana, nah itu udah berubah, itu selalu berkembang. Tapi kalau asumsi dasar, ya kita bicara filsafat itu kan bicara asumsi dasar, itu selalu ya tetap nggak berubah. Tadi kalau kita bicara pendidikan itu bicara pendidikan itu tadi makanya Anda pendidik itu Anda berangkat dari asumsi
dasar yang mana? Itu kita Anda berangkat dari manusia itu apa? Itu berangkat dari filosofinya di situ gitu. Dari Anda punya asumsi manusia itu apa, itu lalu Anda ketika bicara pendidikan lalu itu dipakai untuk mendidik. Itu bisa menjadi dua mazhab yang berbeda. Tapi mazhab ini dikatakan berangkat dari satu pandangan filsafat. Di sini bisa lihat ya tadi ya. Filsafat itu sebetulnya krusial. Jadi sebetulnya pertanyaannya itu sebetulnya manusia itu apa sih? Itu pertanyaan dasarnya gitu. Manusia itu kalau yang gini aja sebetulnya kita bisa mengasumsi manusia itu sebetulnya kalau yang ini ya baik atau sebetulnya manusia itu jahat, itu filsafat Cina itu pertanyaan seperti itu akan membuat dua pendekatan yang berbeda gitu. Manusia itu baik atau manusia itu ya manusia tadi ya, kalau kita bicara pendidikan, manusia itu sebetulnya sudah ketika lahir itu sudah lengkap atau manusia lahir itu kosongan. Nah, itu kan membuat nanti treatmentnya berbeda gitu. Itu berangkat dari asumsi itu. Nah itu Mas, jadi ini nggak bisa bicara aplikasi filsafat sebetulnya itu tadi. Jadi bisa diaplikasikan di tadi ya, saya bicara tadi di sains, pengetahuan, tadi di pendidikan, macam-macam. Ini kita bicara filsafat itu levelnya di situ. Ya, level yang akhirnya itu dulu ya kalau yang saya jawab. Oke, silakan Mas moderator, monggo. Iya. Ya, tadi sudah ada banyak pertanyaan ya dari sudah 3 orang yang bertanya mengenai filsafat. Saya kira masih ada kesempatan satu kali lagi untuk teman-teman untuk bertanya sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Mungkin silakan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan satu lagi. Karena saya kira ini materi yang dasar dulu ya sebelum kita melangkah ke pertemuan yang kedua, ketiga. Silakan. Tidak ada. Dari belum ada yang cewek, nggak ada yang nanya, jadi cowok semua. Iya, yang cewek mungkin bisa bertanya. Ya. Ini kan keadilan gender gitu kan, itu biasanya yang cewek. Ada? Tidak ada. Nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada. Mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan yang bisa saya tadi ada yang bertanya mengenai apa tadi? Filsafat sebagai ilmu di dalam dunia praktis. Itu pertanyaan pertama. Dan ada yang apa? Enggak, tadi saya rangkum saja dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Itu tadi ada 3 pertanyaan ya. Dari kebermanfaatan sampai kepada dunia pendidikan. Kira untuk lebih khususnya nanti kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga ya. Yang akan membahas lebih apa? Lebih detail lagi mengenai filsafat itu. Mungkin itu ya untuk pertemuan pertama dari kelas filsafat ini. Cukup. Terima kasih. Tadi Bapak sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali ya untuk dasar daripada filsafat itu sendiri. Saya kira di masyarakat pun tadi bertanya mengenai berfilsafat siapa takut gitu. Itu menjadi dorongan awal kepada kita ya, supaya kita lebih tidak melihat filsafat sebagai hantu ya. Karena sekarang banyak orang yang melihat bahwasanya filsafat sebagai hal-hal yang memang dia berkentayangan di dunia perpolitikan misalnya. Itu yang menjadi kendala bagi para kalangan akademis gitu. Mungkin itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah
yang sudah bergabung, dan yang selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya di tanggal 8 ya. Mungkin jeda agak lama di tanggal 8 di hari Sabtu. Nah, kelas ini nanti dia nanti bertahan sampai pertemuan ke-6. Jadi yang sesi tiga pertama ini mengenai filsafat secara umum, dan 3 terakhir itu mengenai filsafat Islam dari Pak Zuhri. Mungkin itu dari saya. Sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Sekian dari saya undur diri bagi selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, Pak. Oke, makasih ya. Makasih Mas ya. Ya, oke, nanti, saya undur ya. Oke, ya. Mas. Nanti rangkumannya tak kirim di grup teman-teman. Mengenai materi. Iya. Oke, Waalaikumsalam. Oh iya Pak, sudah, nanti di chat saja. Zainul, jaringan parah nih. Parah. Itu soalnya pertanyaan apa? Ya, ada tesis dari tapi dosen yang mau bawa, cuma karena jaringan begitu tuh ya udah. Apa tuh? Jadi mungkin nanti pertemuan kedua saja, Bro. boleh. Lagian kan masih secara umum tuh tong bahas. Iya. Tadi kalau kita lebih apa namanya? Oh, jadi forum. Oh ya, Muja. Boleh dah, boleh. Muja, ini suara mana nih? Halo? Boleh, Muja. Pas saya buat denger di sini lah jaringan bagus nih.